Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gua di sini dan RS Tekno 15. Oke, setelah beberapa bulan ini gua nggak buat video atau tidak upload video, pada kesempatan kali ini gua mau sharing lagi kepada kalian tentang tutorial kode Igniter 3, tepatnya bagaimana cara upload foto atau image menggunakan kode Igniter 3 ke dalam project web kita. Dan tujuan akhirnya sebenarnya gue pengen buat daftar image atau image library seperti ini sih ya. Jadi banyak list gambarnya yang telah kita upload ditampilkan di sini. Tapi pada video kali ini gue akan fokus dulu bagaimana cara proses uploadnya atau menambahkan data ini. Seperti contoh ini, gue contohin dulu deh. Misalkan gue upload dengan nama fotonya pegunungan, captionnya pegunungan indah misalkan. Dan sumber fotonya karena di sini gua mengambil dari sini unsplash.com, jadi gua copy aja. Dan di sini kita Ctrl V, di sini kita choose file, fotonya itu ada di sini dengan size ukurannya 3,33 mega. Oke, kita open, kemudian kita submit, kemudian nanti akan muncul sweet alert seperti ini. Jadi kita akan menggunakan sweet alert. Kita oke. Proses upload, kemudian foto berhasil diunggah. Ketika klik OK akan kembali ke daftar tabel ini dan fotonya telah berhasil diunggah. Selain itu juga, oh ya, gue lupa, nanti juga akan ada namanya validation inputnya dulu. Nah seperti ini, nama foto harus diisi, caption harus diisi, seperti itu sih. File uploadnya harus diisi. Oke, gimana sih cara buatnya? Jadi gue di sini buat salinannya. Tapi seperti yang di awal gue bilang, kita di sini atau pada video kali ini akan fokus untuk cara menambahkan image terlebih dahulu. Kalau sudah berhasil, baru image kita tambahkan di sini dengan menggunakan data table. Oke, langsung aja. Jadi gua udah siapin codingannya. Pertama, kalian bisa buat controllernya terlebih dahulu. Di sini gua buat controller namanya image. Untuk namanya terserah sih ya. Nama classnya gua anggap kalian sudah paham cara membuat controller. Kemudian di sini ada fungsi index. Fungsi index ini untuk menampilkan tadi daftar image-nya sebenarnya ya. Cuman kan masih kosong. Nah, kemudian fungsi add ini. Nah, fungsi add ini dijalanin ketika kita klik tombol tambah image ini. Kita klik tambah image. Nah, kemudian masuk ke formnya. Jadi di sini gue menggunakan proses routing. Jadi ketika klik tambah image ini dicari yang ini nih, image/add, kemudian diarahkan ke controller image. Fungsi add controller image, class controller image, kemudian fungsinya add. Kemudian akan menampilkan yang kontennya itu image underscore form slash form. Itu ada di view, kemudian ada di image, kemudian ada di form. Dan ini adalah formnya. Formnya akan ditampilkan seperti ini. Ini jadi untuk template-nya ini sebenarnya gue udah agak modifikasi sedikit ya, atau gue udah pisah-pisahin antara file untuk menampilkan sidebar, kemudian header, kemudian footer. Jadi sebenarnya fokus kalian itu sebenarnya dari sini aja sih. Mana ya? Ini dari tag form ini aja nih. Yang penting kalian fokusnya, untuk sisanya itu disesuaikan dengan tampilan web kalian masing-masing. Seperti div-nya, class-nya itu disesuaikan. Yang penting dari sini nih, tag form ini. Nah, dari sini bisa kalian kopas atau kalian ketik, sama persis juga sama, asal datanya juga sama. Nah, jadi ya, data yang harus diisikan oleh user di sini ada name, nama fotonya, name, kemudian caption, source, dan image. Nah, nama-nama ini nih, isi name ini nih gue sesuaikan dengan nama field pada database. Jadi nanti data-data itu akan disimpan ke dalam database. Jadi gue juga ada buat satu buah database dengan nama rstekno15 underscore tutorial. Kemudian gue buat table image, dimana di dalam table image itu ada field ini. Yang pertama ID, ini primary key-nya, auto increment, kemudian ada photo pad. Ini penting atau wajib ya untuk menyimpan foto padnya itu sendiri. Kemudian caption fotonya, kemudian name, nama fotonya, source, date uploaded, last updated, kemudian ID user ini date kapan tanggal uploadnya, kemudian last update kapan terakhir data ini diupdate, kemudian ID user siapa yang mengunggah atau mengupload foto itu. Yang wajib diisi oleh user sebenarnya yang caption, name, source. Kemudian untuk foto pad
ID, date uploaded, last update, kemudian ID user nanti disesuaikannya oleh program. Di apa ya namanya? Ditentukannya lah ibaratnya gitu sama programnya. Ini bisa kalian buat sama purchase atau kalian mau ganti namanya atau mau kalian pokoknya kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian, dan gua anggap kalian sudah bisa membuat database di localhost lah ya, minimal dia ada di localhost/phpMyAdmin. Oke, langsung aja. Gimana sih cara buatnya? Jadi di sini untuk prosesnya gue mau menggunakan jQuery Ajax. Jadi di sini tentunya di sini gue juga di depannya ini udah gue deklarasikan jQuery. Kemudian untuk kebutuhan lainnya di sini gue menambahkan jQuery validate.js. Ini untuk menjalankan proses validate yang tadi gue jelasin di awal. Kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video gue sebelumnya. Gue juga udah pernah jelasin tentang membuat jQuery validate ini. Kemudian gue menggunakan jQuery form.min.js. Selanjutnya tadi karena ada switch alert, jadi gue menggunakan switch alert.min.js. Ini kalian bisa lihat dokumentasinya juga untuk referensi lebih lanjut di switch alert ya. Cari aja di Google, itu banyak banget referensinya. Oke, langsung aja kita buat script, text script di sini karena prosesnya menggunakan jQuery Ajax. Kalian buat seperti ini dulu, dan pertama-tama kalian karena ketika user klik submit itu kan ada proses validate, maka di sini kita akan mendeklarasikan proses validasinya terlebih dahulu. Oke, gua copy aja ya dengan apa yang sudah gua buat. Oke, validate-nya kita copy, boleh coba dari sini deh. Oke, kita copy di sini. Ininya ini hapus saya. Hapus dulu. Oke, ada yang salah tampaknya. Ini nggak ada. Oke, jadi gini. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video gue sebelumnya tentang menggunakan validasi dengan menggunakan jQuery validate.js. Jadi gue di sini menjelaskan singkat aja. Yang pertama, di sini harus disesuaikan dengan ID form kalian. Karena gue di sini deklarasikan ID-nya itu form image, jadi disesuaikan dengan ID kalian apa terserah. Karena menggunakan ID, jadi pakai tanda pagar. Kalau misalkan kalian identifikasi yang menggunakan class, pakai tanda titik. Oke, kemudian ignore. Kemudian rules-nya, kalian harus buat rules-nya. Di sini yang harus ditekankan itu yang di sini nih. Ini harus sama dengan apa yang ingin divalidasi. Misalkan name disamakan dengan ini. Name itu apa? Required. Required itu artinya harus diisi. Kemudian max length, jumlah karakternya berapa maksimalnya. Di sini gue buat 100. Kemudian caption, di sini disesuaikan lagi caption, ingin validasi caption ini. Caption required juga true, kemudian max length-nya 100, jadi nggak boleh lebih dari 100 karakter. Kemudian selanjutnya search. Search kita buat required aja true. Kemudian image. Image yang ini untuk fotonya sendiri itu required juga true. Kemudian ini adalah rules-nya, aturannya seperti apa validasinya. Kemudian selanjutnya kita deklarasikan pesannya, message-nya. Ketika user tidak sesuai inputnya itu apa pesannya. Misalkan required wajib diisi, ini sebenarnya terserah kalian sih. Disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian, kalimatnya seperti apa. Kemudian untuk max length misalkan wordingnya maksimal 100 karakter, pesan kesalahannya kayak gitu ya. Kemudian ini juga max length. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini sebenarnya kita bisa mencobanya terlebih dahulu nih untuk validasinya sudah berjalan apa belum. Kita reload aja. Kita langsung submit aja. Harusnya ada pesannya karena kan nama, foto, caption itu harus diisi. Oke, belum bisa. Tampaknya ada error masih. Kita lihat errornya di mana. Oke, ini udah benar. Kemudian ini apakah sudah benar? Oke, validate sudah benar. Ini sudah benar. Ini sudah benar juga. Form image. Oke, kita sorry. Coba kita lihat di sini apakah ada error.
Nggak ada error. Oke. Oh iya, gue lupa untuk mengkopikan ini terlebih dahulu nih, supaya ini submit handlernya ternyata harus ada dulu. Kita kopikan, kita taruh di bawah message ini, berarti sini tutupnya tanda koma di sini, kemudian di sini submit handler seperti ini. Yes, kita cobakan lagi. Bismillah, semoga bisa. Nah, sudah berhasil untuk validasinya. Nama foto kan masih kosong, jadi ada tulisan wajib diisi. Ketika kita berhasil mengisi, misalkan tadi pegunungan, itu hilang pesannya. Ini juga wajib diisi, misalkan captionnya pegunungan indah tadi kan gitu ya, juga hilang. Apa namanya, bukan hilang sih, pesannya hilang. Kemudian sumber fotonya tadi dari unsplash.com, nah hilang nih gambarnya. Nah untuk ini belum bisa, oh ini hilang nih. Oke, selanjutnya kan harusnya ketika sudah benar isinya, ketika kita submit tadi muncul namanya di sini sweet alert ya, untuk memastikan kita yakin nggak untuk mengunggah fotonya. Nah, gimana sih cara buat sweet alert itu? Jadi sweet alert itu dibuat ketika mengklik submit handler. Jadi kita buatnya di sini. Oke, jadi kita buat di dalam fungsi submit handler ini. Nah, di sini kita buat yang ini. Swal. Oke, ini kemudian oke, gini. Kita coba copy ya, biar cepat. Oke, tadi berarti kurang di sini tanda kurung gini buat if-nya, kemudian kurang satu lagi, tapi setelah itu ada tanda gini. Nah, oke, kita rapikan dulu gini. Oke, kejauhan sih ya sebenarnya, nggak apa-apa deh. Oke, untuk titelnya, misalkan ini titelnya gitu aja ya kita buatnya. Kemudian ikonnya warning karena ini sebuah peringatan, bukan danger. Kemudian button true, ini kalau misalkan pakai button true ini nanti ada tombol OK atau cancelnya. Button true titik then yes add, ini variabel sebenarnya, ini terserah, yang penting ini disamakan dua ini. Yes add, jadi if yes add atau if true alert, misalkan kita alert dulu aja ya untuk ngetes apakah sudah berjalan apa belum. Oke, kita alert seperti ini. Sekarang kita cobain sweet alertnya udah jalan apa belum. Kita reload, kemudian kita masukin lagi tadi. Oke. Nah, ini udah muncul. Apakah yakin untuk unggah foto ini? Harus ya, ketika klik oke, nanti ada muncul alert yang isinya 1 2 3 tadi. Nah, berarti sudah benar nih. Berarti ini sudah benar. Selanjutnya di dalam sini kita buat proses Ajax-nya atau proses untuk uploadnya. Oke, kita kopikan lagi di sini if yes add, yang paling penting itu yang ini. Ini kita kopikan sampai mana ya? Rada pusing sih kopinya juga. Kita copy coba sampai sini. Di dalam sini ya. Kita hapus. Kita kasih jarak agak lebar dulu biar kelihatan. Bener nggak ya? Oke, tampaknya bener. XHR ini kita hapus dulu. Nah, gini deh. Nah, kita deklarasikan ayaknya seperti ini.
Oke. Setelah kita deklarasikan, selanjutnya kita membuat XHR, fungsi XHR ini. Nah, ini untuk menjalankan proses progresnya. Tadi kan ada progresnya gitu ya. Ini untuk jalanin ini nih, progress bar ini. Nah, menggunakan XHR. Function var XHR, ini bisa kalian samakan saja fungsinya, kemudian di return. Oke, selanjutnya habis XHR-nya jalan, di sini kita buat lagi fungsi selanjutnya, itu fungsi untuk proses kirim data ke controller yang dituju. Di sini ada URL. URL ini kita copy aja sampai success function. Nah, sampai sini nih. Sampai sini nih. Oke, jadi URL-nya ini berarti kita arahkan ke controller /image/add. Balik lagi aja ke sini ya, ke fungsi ini. Nanti gimana modifikasinya kita lihat. Oke, image/add sama nggak ya seperti ini? Oke, image/add, kemudian tipe ininya post, kemudian data values ini values ini, oh ya kita lupa deklarasikan gini ya, di atas ini. Jadi for values ini new form data form image array ke 0. Nah, ini sebenarnya fungsi untuk mengambil semua data yang ada di sini nih, yang telah kita isikan ke dalam variable values. Nanti variable values ini dikirimkan melalui ini nih, data .2 values. Memproses data files, kemudian before submit progress barnya 50%. Ini sebenarnya terserah sih, kalau kalian mau buat 10 juga nggak apa-apa. Kemudian ini ketika sukses menampilkan apa? Kalau gua di sini if result atau if resultnya ini true, loader height, jadi gue di sini ada loadernya juga. Ini sebenarnya terserah kalian mau pakai apa enggak. Kalau enggak kita komen aja. Yang penting di sini ada switch alert lagi. Alert ini adalah kita ubah. Kemudian then value akan di redirect ke URL/image. Ini kalau misalnya hasilnya resultnya true. Kalau tidak, alert error. Berarti proses unggahnya gagal. Nah, sebenarnya sampai sini untuk proses ayaknya sih sudah bisa dijalanin ya. Cuman kan proses untuk update-nya belum. Nah, jadi di fungsi ini harus kita modifikasi lagi nih. Oke, jadi di fungsi controller add-nya ini kita modifikasi seperti ini. Kopikan lagi, di sini ada. Jadi kita buat nah, jadi kalau misalkan ada ajak request, berarti jalanin sini. Jalanin ini, pertama kita buat ini. Ntar gue jelasin ya. Oke, apa sih fungsi variabel-variabel ini? Date. Jadi gue mau menyimpannya itu berdasarkan foldernya itu berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal hari ini. Misalkan kita uploadnya itu di tanggal 8 Oktober 2021, bahkan nanti akan ada folder 2021. Di dalam folder 2021 ada bulan 10 gitu. Kemudian di dalam bulan 10 ada tanggalnya 8, baru di dalam tanggal 8 itu, folder 8 itu ada file image yang kita upload di tanggal itu, isinya apa aja gitu. Jadi kita pertama deklarasikan tanggal hari ini, fungsi kayak gini, date y/m/d. Ini formatnya harus pakai slash ya, karena kan folder kan kalau di
Di OS itu biasa pakai slash. Kemudian direktorinya titik slash assets image gallery. Jadi gue mau nyimpen filenya, file uploadannya itu ada di sini. Asset, image, gallery. Nah, jadi di sini nih. Dimana di sini itu nanti ada folder ini YMD, tahun, bulan, tanggal. Nah, di sini ada file name. Ini untuk file name-nya gua mencoba menggunakan time waktu hari ini dalam bentuk apa ya namanya ya? String gitu sih, bukan time yang bisa dibaca. Kemudian ada random apa namanya? Random angka. Kalau nggak salah ini 3 digit random angka. Kemudian selanjutnya kita buat seperti ini. Nah, jadi apa sih fungsi if ini? If ini untuk mengecek apakah direktorinya itu ada atau enggak. Direktori atau folder ya. Foldernya itu ada apa enggak sih? Kalau nggak ada berarti mkdir dibuat direktorinya. Ini permissionnya 777, kemudian true. Oke, setelah dibuat direktorinya, selanjutnya proses uploadnya. Proses uploadnya gimana? Di sini nah, di sini ini gua hapus. Oke, gini. Selanjutnya setelah berhasil buat direktorinya, kita config dulu untuk upload path ya direktori, yaitu di sini. Tempat uploadnya di mana, foldernya, sesuaikan dengan direktorinya. Kemudian load types, apa aja yang boleh diizinkan untuk diupload, tipenya GIF, JPG, PNG, JPEG. Ini terserah kalian sih sebenarnya mau seperti apa. Kemudian file name-nya yang ini. Kita akan merename foto yang kita upload. Kemudian encrypt name-nya false. Kemudian load library upload, sesuaikan dengan config yang telah kita deklarasikan ini. Kemudian melakukan proses upload. Upload image. Image ini sesuaikan dengan nama defaultnya tadi ya di sininya. Image, nah yang ini. Oke, kemudian data array, upload data, this upload data, ini proses upload datanya. Kemudian selanjutnya gua mau meresize ukuran dari foto yang tadi telah diupload. Jadi setelah berhasil diupload, fotonya mau kita resize menggunakan library GD2 ini. Kita config image library GD2, kemudian source image-nya yaitu berarti ada di direktorinya slash file name-nya. Berarti kan gitu ya. File name-nya itu ada di, kita ambil dari sini data, upload data, file name. Kemudian create time-nya false, maintain ratio-nya false, ini bisa kalian ikuti aja. Kemudian quality-nya kita turunin banyak 60% aja. Jadi katanya sih kalau di bawah 50% itu hasilnya terlalu jelek. Pecah jadi fotonya. Kemudian untuk width-nya kita crop jadi ukurannya 675, height-nya 450. Sebenarnya ini untuk ukuran ideal foto portrait sih ya. Kalau landscape itu harus disesuaikan lagi. Kemudian new image directory. Jadi kita akan mereplace foto yang size-nya besar tadi dengan foto dengan size yang kecil. Jadi direktorinya kita samakan namanya dengan yang ini, sama source-nya. Jadi di replace foto yang size-nya besar dengan yang kecil. Kemudian load library namanya image lib, config-nya yang ini. Config ini, kemudian proses resize. Nah, kemudian kita dapetin nih file name-nya image date data upload file name. Ini adalah file name image-nya, yaitu dari date slash file name-nya apa. Kan kayak gitu. Disesuaikan dengan yang mana ya? File name yang ini nih. Nah, sebenarnya date ini diambil dari yang sini. Date slash data upload data file name. Ini adalah foto path yang akan disimpan ke dalam database. Kemudian kita load image modelnya. Kemudian kita arahin atau panggil image model fungsi add.
kemudian image, ini parameternya. Kita save, kemudian berarti ada kita buat image model. Nah, ini kalian buat aja seperti ini dulu. Di sini gua buat deklarasikan tabelnya itu image, sesuaikan dengan nama table yang telah kalian buat. Kemudian kalian mau load database yang mana? Ini gua anggap kalian sudah paham ya untuk meload database gimana caranya. Kemudian kalian buat fungsi add di sini. Kalian buat fungsi add-nya. Di sini kita buat misalkan public function add. Kemudian dia menerima parameter image path. Kemudian kita buat fungsi seperti ini. Kemudian data array-nya, datanya apa aja. Pertama kita akan mengisikan foto path-nya berarti itu diambil dari image path, kemudian koma, kemudian selanjutnya caption, di sini berarti this input post. Nama fieldnya tadi apa? Caption. Koma lagi, kita copy aja di sini deh. Name dan source. Name. Kemudian source. Selanjutnya date uploaded. Date uploaded ini kita deklarasikan atau kita generate aja tanggal hari ini. Date. Dengan formatnya kayak gini. Kemudian last pakai tanggalnya ya. Gini, pakai jam maksudnya. Supaya lebih lengkap. Ini kita kopikan aja ke last update-nya. Ini last updated. Oke, kemudian terakhir itu ID user. Nah, sebenarnya ini harus sessionnya ya, kalau session siapa yang login ID-nya. Tapi karena gue belum buat, jadi gue isi satu aja, kita hardcode gini aja. Oke, datanya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam database. Kita langsung aja di sini berarti kita buat res sama dengan this db insert this table, yang ini datanya, koma, datanya apa? Data. Gini, kemudian di return res. Oke. Jadi di sini kita siapin datanya dulu yang mau kita simpan ke dalam database. Seperti yang gue bilang tadi, untuk date, last updated, ID user, photo path itu di generate oleh programnya. Untuk caption, nama source ini kita ambil dari inputan user yang tadi di form itu. Dan ini proses uploadnya sebenarnya. Mungkin buat lebih jelasnya nanti bisa tanya lewat kolom komentar deh ya, atau DM di Instagram ya. Karena tadi gue jelasinnya juga kayaknya agak buru-buru dan tergesa-gesa. Kalau misalkan ada yang mau nanya lebih lanjut, bisa kalian tanyakan lagi. Pada intinya proses ini sih nyiapin folder, kemudian buat folder kalau nggak ada. Kalau ada foldernya nggak usah dibuat.
kemudian siapin file name-nya kayak gitu, terus proses upload sama proses untuk meresize image-nya. Oke, langsung aja ya kita cobain. Bismillah, semoga berhasil. Kita reload. Ada error. Errornya di mana nih? Saya bingung errornya di mana. Ini benar di sini. If walah, ininya kehapus. Harus ini jangan. Kita copy dari atasnya aja, kita buat di bawahnya lagi. Di sini berarti di sini tadi form. Kayak gini. Pantesan gak tampil dia. Nah, kita submit. Masih ada validasinya karena error masih belum sesuai. Misalkan tadi apa? Pegunungan, kemudian captionnya pegunungan indah, kemudian sumber fotonya dari Unsplash, dan filenya yang ini ya. Nih ingetin ya, size-nya 3,33 MB. Kita upload. Bismillah, berhasil. Oke, foto berhasil diunggah. Kita oke. Nah, ini emang belum bisa tampil ya karena belum kita tampilkan, tapi kita lihat dulu pertama ke database ya, berhasil kesimpan ke datanya, ke browse. Oke, datanya berhasil disimpan. Ini Photopad-nya seperti yang gue bilang tadi, jadi Photopad-nya disimpan dari tahun, bulan, tanggal upload, kemudian yang ini kita generate dari waktu serta 3 digit angka random. Yang terakhir ini 765 itu di random. Sedangkan dari 1633733945 ini adalah waktunya. Dan captionnya pegunungan indah, name pegunungan, source-nya Unsplash, date uploadnya tanggal hari ini, last update-nya juga masih tanggal hari ini karena belum ada yang edit, kemudian ID usernya 1. Nah, untuk datanya sudah masuk nih, berhasil masuk nih, tapi kita lihat ke foldernya. Oke. Nah, tadi kan folder galeri itu masih kosong ya, belum ada folder apa-apa, tapi kita lihat sekarang ada folder dengan nama tahun 2021. Kemudian bulannya 10. Kemudian tanggalnya 8, dan ini adalah foto yang telah berhasil di-upload. Dan size-nya menjadi 31,9 KB. Tadi awalnya 3,33 MB. Jadi kita telah berhasil upload foto, kemudian melakukan resize-nya. Oke. Mungkin sekian sharing gua kali ini tentang cara upload foto menggunakan kode Igniter 3. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan, karena gue yakin kalian juga pasti bingung dengan penjelasan gue tadi, karena gue juga jelasinnya buru-buru dan kopas ya, karena gue jujur bukan tipe programmer yang apal sintak, jadi gue harus masih nyari-nyari ke sumber-sumber kayak Stack Overflow kayak gitu-gitulah biasa. Dan yang pada intinya kalian harus paham prosesnya, apa yang ingin kalian lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar pada video ini atau melalui DM Instagram di @rstekno15 atau juga melalui email di rstekno15@gmail.com. Kalau misalkan bisa gua jawab dan bisa gua bantu jawab, bakal gua jawab. Mungkin sekian, tetap jaga kesehatan dan bye bye.